Kalau kita pasang ini tidak akan pas juga karena longgar. Ukuran di sini 3/4 sedangkan ukuran ini 22 mm, sehingga kita harus pasang ke adaptor terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kere Hore. Kali ini kita akan unboxing sebuah bungkusan lagi buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang terbiasa mencuci-cuci di dapur, di wastafel dapur ya, atau di sink dapur. Tentunya default dari keran lerangsanya itu nggak semut ya untuk airnya ya, muncrat-muncrat dan cenderung mengotori, membasahi sekitaran dapur. Nah, ada solusi yang kami tawarkan. Yang kami akan unboxing kali ini adalah sebuah extension dari keran dapur. Namun yang beredar di pasaran biasanya tidak pas tuh ukuran ulirnya. Nah, ada solusinya juga di video kali ini. Langsung saja kita lihat isinya. Oke, ini kita akan unboxing. Kemarin udah sempat disobek nih di plastik terluarnya, cuman ini masih belum kita buka nih lakban yang ininya. Kita langsung buka saja. Sebenarnya di paket ini ada barang lainnya, cuman kita akan fokus ke extensionnya saja teman-teman ya. Jadi supaya lebih fokus, tidak ke barang lainnya. Barang lain hanya tambahan supaya sekalian saja ongkirnya teman-teman ya, supaya nggak rugi-rugi amat. Oke, yang pertama ini menu pertama. Ini termasuk yang utama nih menunya. Kemudian ini juga menu utama kita. Dan lainnya sudah kosong ya. Sudah kosong ya. Kelihatan di kamera. Ini sudah kosong. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi menu utama kita kali ini sebenarnya bukan semua ini ya. Jadi yang utama adalah yang pertama ini teman-teman. Nanti kita jelaskan. Kita lihat yang utama dulu, yang ini. Yang paling utamanya adalah yang ini plus ininya nih. Oke, jadi kali ini kita akan bahas extension seperti ini. Dia akan memperhalus semburan air dari sink teman-teman semua ya. Kita beli dua barang ini kenapa? Nah, oke. Yang pertama, sink ini biasanya dipasang seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Yang menjadi adalah kendalanya adalah drat bawaannya ini, drat yang hitam maupun yang dalam silver ini. Ini drat luar ataupun drat dalam ini secara default ukurannya tidak standar atau tidak sesuai dengan kebanyakan sink. Kebetulan kali ini kami pakai yang mereknya Onda. Itu ukurannya sekitar 3/4 ukuran diameter dratnya. Sedangkan ini diameternya sekitar 22. Nanti kita hitung langsung lah ya seperti apa ukurannya. Sehingga kita perlu extension seperti ini. Kita jelaskan dengan kondisinya. Oke. Yang pertama, ini saringannya kita beli murah meriah, harganya 5 ribuan juga. Tepatnya nanti linknya akan kami simpan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Ini posisinya biasanya karena ini nggak ada karet nih. Oh, ada karet satu lagi, sorry. Ini karet bawaannya. Karena tidak ada karet, ini karetnya di sini. Kemudian seperti ini ya. Dipasang. Kemudian ini posisi yang drat dalam akan dipasang seperti ini. Drat luarnya seperti ini. Bahannya semuanya plastik teman-teman, meskipun ini mengkilap, ini plastik. Kemudian ini arah semburannya tidak ada ini sih kayaknya ya. Tidak ada opsi. Jadi beberapa jenis extension seperti ini ada yang menawarkan opsi 1, 2, dan 3. Tapi yang kali ini kita pakai opsi yang non opsional seperti ini. Oke, kemudian spesifikasinya untuk panjang total ya dari plus extension ini. Kalau kita ukur ya, panjang totalnya di 2,5 cm. Kita rubah dulu satuannya. Panjang totalnya di 63 mili atau 6,39 cm. Kemudian ketebalan dari headnya ini adalah ini ya. Jadi kalau sempit nanti teman-teman perhatikan. Ini 34,9 mm atau 3,5 cm. Nah, ini yang catatan yang penting buat teman-teman ya. Teman-teman silakan cek
drat sink teman-teman di rumah itu berapa. Oke, kalau teman-teman pakai drat luar, ini ya tadi drat luar ya, pakai berarti si sinknya itu adalah drat dalam. Drat luarnya adalah memiliki diameter, nah ini kita gini aja nih biar dapat yang tertinggi ya. Oke, diameternya di 23,5 mm, segitu ukurannya. Kemudian kalau teman-teman mau pakai yang drat luarnya di sinknya dan di sini pakai yang drat dalam, maka dilepas nih yang hitamnya nih. Kita pakai yang ini, diameternya adalah, kita cek ya, kita coba cari terluas. Nah ini dia. Oke, diameter tertingginya ini kita coba yang drat yang tertinggi ya, di 21,2 mm. Nah itu yang menjawat sebagian dari keran yang tersedia di sink untuk keran sink dari wastafel yang berada di pasaran tidak muat. Oleh karena kita beli unit satu lagi ini, adaptornya. Adaptornya ini memberi opsi supaya bisa dipasang di keran yang ada di pasaran. Adaptornya ini otomatis akan muat untuk yang ini teman-teman. Nih yang ini nih. Jangan teman-teman cari, ambil yang ukuran 22 mm keran halus. Itu akan pas ya. Ini sorry ini agak pecah kita dapat ya teman-teman. Wow, semoga sih nggak bocor ya teman-teman ya. Kita dapat yang pecah, semoga sih nggak bocor. Semoga normal aja. Nah ini langsung pas teman-teman. Adaptornya seperti ini. Jadi tadi kan 6,39 cm nih. Kalau ditambah adaptornya sendiri ini punya panjang segini, 32,5 mm, dan ketebalannya ini di tanpa ini ya, 27,5 mm. Jadi cukup imbang lah. Tadi hanya menambah berapa tadi? Hanya menambah 3,2, atau kita ambil ininya hanya menambah 2,7 cm saja. Nggak terlalu besar. Oke, yang pertama sudah pas, ini pasti pas. Teman-teman sesuaikan aja. Kalau beli yang seperti ini, maka ambil yang jalurnya halus. Kemudian bagian atasnya ini fleksibel teman-teman. Dia bisa keran yang drat yang halus ataupun yang kasar. Ini sih infonya bisa dilepas nih teman-teman. Bagian ininya, bagian dalamnya kita lihat ya. Ini sorry, ini sellernya. Ini catatan aja. Kita baru unboxing, ternyata ini retakan. Kita nggak tahu retakan ini akan berakibat pada kebocoran atau tidak. Nanti kalau ada kebocoran tentunya kita akan komplain ya. Nah ini bagian dalamnya ini, jadi kan sink itu kan bermacam-macam nih si ukurannya. Bagian dalamnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan nih sinknya ini yang berapa nih? Ini nih yang 17. Sorry, kita pakai dalamnya saja ya. Kalau ternyata sinknya di 16 mm. 16 mm itu berarti 3/4 ya. 3/4. Maka teman-teman tetap pakaikan ini di dalam ininya ya ketika digunakan. Tapi ketika teman-teman punyai sink yang lebih tebal lagi, misalkan nih 18 mm, maka teman-teman harus lepas nih yang kecilnya ini supaya muat. Atau teman-teman ternyata sinknya itu lebih tebal lagi, ini ketebalan paling tinggi adalah di 23,5. Nah ini sih malah nggak ini ya, nggak perlu beli ini sebetulnya, tinggal langsung pasang saja. Nah namun ya kalau ada opsi seperti ini, jadi kalau teman-teman ternyata butuh yang lebih tebal lagi, maka lepas yang level terakhir. Nanti kita coba, kita cek lagi sink kita di berapa. Kemudian nanti kita perlu lepas yang mana, apakah kita perlu lepas yang ini atau yang ini. Harusnya sih kita perlu lepas ini karena dratnya ada 3/4 sih kemarin. Cuman kita akan cek lagi ke pemasangan nanti teman-teman ya. Nah selain itu untuk memperkokoh, karena nggak mungkin kita hanya mengandalkan dari daya rekat dari lubang ini saja. Untuk memperkuat ikatan, maka disediakan juga klem seperti itu teman. 5.000 sudah dapat ini. Nanti tinggal dikencangkan seperti ini. Jadi total pembelian kita untuk extension dari keran sink ini total 10 ribuan teman-teman. Cukup buat itu atau enggak? Kita nggak tahu ya. Mungkin teman-teman nanti yang akan kulakan ini sebagai referensi beratnya teman-teman. Jadi referensi berat untuk
seluruh unit ini kita timbang ya teman-teman ya. Seluruh unit extension ini kalau teman-teman mau pulangkan, mau jual lagi, referensinya adalah yang pertama untuk ini nih, si extensionnya sendiri, bukan adaptor, tanpa adaptor ya. Itu beratnya di bentar. Nah, tanpa adaptor beratnya di 23 gram, 23,8 gram ya, atau 24 gram. Cukup ringan teman-teman. Kemudian si adaptornya sendiri beratnya di 18 gram. Jadi kalau misalkan teman-teman beli sekilo bisa dapat sekitar 50 pieces untuk ini, kemudian 40 pieces untuk ini. Kalau kombinasi, maka beratnya menjadi segini teman-teman, 40-an gram. Jadi kita hanya bisa sekitar 25 pieces dalam 1 kilogram pengiriman. Biasanya ada tulisan 1,3 kg, cuma kita pakai 1 kg saja. Seperti itu kondisinya. Ini unitnya cukup oke. Ini terbuat dari karet yang lentur, ada pecahan. Nanti kita cek apakah ini menimbulkan rembesan atau tidak. Nanti kita cek kembali kondisinya seperti apa. Kemudian bagian ini juga bahannya semua full plastik, tidak ada besi-besian, sehingga tidak ada kekhawatiran pemakaian dalam jangka lama akan menimbulkan karatan. Langsung saja kita lihat prakteknya di ini ya, di dapur ya. Sinknya seperti apa, bagaimana pemasangannya. Kita ubah setupnya. Oke, kita sudah ada di depan wastafel ya. Ini kedap-kedip, kayaknya frekuensi dari lampunya kurang pas, tapi semoga masih nampak teman-teman ya. Ini kita sudah ada sinknya. Pertama-tama teman-teman harus lepas dulu ininya, ada ulirannya. Biasanya bawaannya seperti ini teman-teman, rata-rata sink seperti ini. Saya pakai merek Honda yang dia nancep ke sink seperti ini ya. Ini kita buka ulirannya. Nanti kita cek apakah oke atau tidak. Kita lihat dulu alirannya sebelum dipasangi dengan extension seperti apa ya. Ini seperti ini alirannya teman-teman. Nah, ini rawan sekali untuk muncrat-muncrat ya. Bahkan kalaupun sudah kita pakaikan ini filter dari bawaannya, itu seperti ini alirannya teman-teman. Tidak jauh berbeda ketika dilepas, sehingga ketika mencuci itu potensi untuk tumpah-tumpahnya besar. Itu ya, kita buka dulu. Oke, kemudian kita jelaskan kondisinya kalau kita pasang tanpa adaptor teman-teman. Nah, tanpa adaptor, oke, pertama kalau kita pakai ini ya, adaptor hitamnya kita pasang, ini nggak bisa karena ini dat luar. Dia tidak akan pernah bisa dipasang. Kemudian kalaupun kita lepas, ini nih adaptor hitamnya, kita langsung nih mau ke sini nih, karena dia dat luar, ini dat dalam. Harusnya sih cocok kan. Tapi kalau kondisinya seperti itu, nah ini dia. Kalau kita pasang ini tidak akan pas juga karena longgar. Ukuran di sini 3/4, sedangkan ukuran ini 22 mm, sehingga kita harus pasang ke adaptor terlebih dahulu. Ini adaptornya kita sudah siapkan. Oke ya. Pertama-tama kita pasang dulu adaptornya. Jangan lupa pasang seal hitam di dalam seperti ini. Ya, kita pasang dulu sealnya supaya tidak ada tumpah-tumpah. Kemudian kita coba nih, kita nggak akan lepas yang di dalamnya ini. Kita langsung pasang, ini nggak akan muat teman-teman. Maka kita lepas satu cincin di dalamnya nih, satu ring di dalamnya nih, yang ini nih. Oke, setelah ringnya dilepas, ini jadi sudah lebih lebar teman-teman ya, si lubang adaptor yang akan kita pasang ke sinknya. Lalu kita langsung pasang sinknya. Ini kita longgarkan dulu si klemnya, kemudian kita pasang ke sinknya, agak ditekan ya teman-teman, seperti ini. Mau kelihatan ya. Nah, ini dia seperti ini. Kita sih pastikan nanti tidak ada bocoran teman-teman setelah dipasang. Setelah itu baru kita kencangkan menggunakan klem yang sudah disediakan teman-teman ya. Nah, hati-hati jangan terlalu kencang juga. Nanti kadang klem seperti ini akan dol. Yang penting kira-kira
tidak bocor aja nih, tidak muncrat ke atas nih. Oke, dan ini yang sudah terpasang teman-teman. Kita lihat aliran airnya seperti apa. Nah, aliran airnya menjadi lebih halus teman-teman. Semoga kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Oke, ini aliran airnya menjadi lebih halus dibandingkan yang sebelumnya. Namun untuk mode ini tentunya masih ada peluang muncrat-muncrat ya, atau kemana-mana ya. Nah, ada tuas antara hitam ini dengan ini. Dan saya tarik seperti ini teman-teman. Tarik ke bawah, maka mode semburannya akan menjadi lebih ini ya, lebih menyebar seperti ini. Ini akan memudahkan ketika teman-teman melakukan pencucian. Yap, cukup menarik bukan? Ini bisa menjadi opsi teman-teman kalau mau sinknya lebih bebas dari luber-luber atau basah-basah teman-teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Ahmad dari Review Kendri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.